Dukungan politik Indonesia kepada Palestina dari sejak masa pemerintahan Soekarno adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden Soekarno selaku pencetus Konferensi Asia Afrika konsisten dengan perjuangannya, yakni kemerdekaan bagi seluruh negara di Asia dan Afrika. Politik luar negeri ini tetap dilaksanakan hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dunia harus semakin nyata untuk melakukan upaya yang lebih aktif di dalam menyelesaikan permasalahan Palestina. Kemerdekaan bangsa Palestina berdasarkan two-state solution. Indonesia pernah memiliki kedekatan dengan Israel semasa pemerintahan Gus Dur. Bahkan, Gus Dur memperoleh penghargaan dari Institut Shimon Peres, sebuah lembaga perdamaian Israel. Gus Dur bahkan berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini menuai kontroversi di dalam dan di luar negeri. Kenapa Amerika mau menyumbang demikian besar kepada Israel? Karena Israel jelas sikapnya. Nah sekarang kita kan bisa balik ke pembelajaran ke kita. Pertama dari politik luar negeri, masihkah kita harus percaya bahwa kita itu menjalankan non-alignment the way we do the non-alignment hari ini? Kebijakan politik luar negeri Indonesia menurut pandangan saya itu kan berdasarkan landasan ideal, yaitu landasan konstitusional. Di mana landasan konstitusional itu menyebutkan bahwa Indonesia menentang penjajahan dan ingin menciptakan perdamaian di muka bumi. Nah, Indonesia melihat Israel dalam posisi menduduki dan menjajah Palestina. Kekerasan masih terus terjadi di Palestina. Setiap ada serangan kecil dari arah wilayah Palestina akan mendapat serangan balik yang lebih besar dari Israel. Akibatnya, korban sipil berjatuhan. Perang yang tidak seimbang ini mendapat kecaman dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Simpati kepada perjuangan rakyat Palestina terjadi hampir merata di seluruh tanah air. Aksi unjuk rasa mengecam pendudukan Israel atas Palestina terus terjadi. Gerakan mendukung kemerdekaan Palestina ini banyak mendapat dukungan. Beberapa organisasi kepemudaan dan mahasiswa sering menjadi pelopor aksi mendukung kemerdekaan Palestina. Ini bukan persoalan agama semata, ini bukan persoalan golongan semata. Ini adalah persoalan hak kedaulatan sebuah negara yang telah dirampas oleh Israel di sini. Tetapi yang kita hadapi di depan mata kita, bagaimana anak-anak itu kemudian dibunuh, bagaimana kemudian senjata-senjata pemusnah massal juga dikeluarkan seperti bom fosfor yang sempat dikeluarkan oleh Israel. Nah ini persoalan-persoalan kedaulatan sebuah negara yang telah dirampas oleh Israel begitu. Terlepas kemudian sentimen itu mungkin sah-sah saja karena dari aspek sejarah pernah terjadi hal itu begitu. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara bisa berperan lebih besar dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Perkembangan ekonomi dan politik Indonesia saat ini membuat Indonesia dipandang sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi masa depan yang menjanjikan. Selain forum PBB, lobi Indonesia ke negara-negara konferensi Islam bisa lebih besar lagi karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Kita telah melihat upaya ya dari pemerintah Indonesia untuk kemudian mendorong proses kemerdekaan Palestina, tapi usaha ini memang harus terus kita dorong pada titik maksimal begitu, sehingga dia bisa menyuarakan dengan lantang di Dewan Keamanan PBB, juga melakukan penggalangan terhadap negara-negara di Asia, di ASEAN, kemudian di Asia, bahwa ini persoalan kemanusiaan begitu. Hambatan bukan saja berada di tataran diplomasi, fakta di lapangan membuktikan wilayah Palestina semakin menyempit. Israel terus membangun pemukiman Yahudi di tengah-tengah wilayah yang menjadi hak Palestina. Masalah lain adalah status kota Yerusalem. Baik Israel dan Palestina sama-sama mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota negara mereka. Persoalan lain yang tidak kalah peliknya adalah perpecahan di dalam Palestina sendiri. Dua faksi besar, yakni Hamas dan Fatah, kerap berseteru memperebutkan pengaruh. Faksi Fatah dipimpin Mahmud Abbas memilih jalan perjuangan yang lebih terbuka dan mengedepankan diplomasi. Sementara faksi Hamas dipimpin Ismail Haniyah memilih cara kekerasan dan menolak segala bentuk perundingan dengan Israel.
kalau tadinya perjuangan mereka ini diserahkan kepada bangsa Arab untuk memperjuangkannya, tapi kemudian bangsa Arab juga ternyata mendukung Palestina untuk kepentingan mereka juga, bukan untuk kepentingan bangsa Palestina itu sendiri. Saya berkunjung ke Palestina, Gaza, ya, kemudian ke Israel sedikitnya 2 kali, kemudian juga ke Timur Tengah saya bolak-balik itu beberapa waktu lalu. Yang saya lihat adalah kunci daripada kemenangan Palestina itu adalah tergantung dari bangsa Palestina sendiri. Jadi kalau bangsa Palestina itu bersatu antara bangsa Palestina di wilayah Palestina serta bangsa Palestina yang berada di luar negeri dan jumlahnya itu ratusan ribu, mungkin lebih dari 1 juta. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, sampai saat ini memang ada perbedaan cukup tajam di dalam bangsa Palestina sendiri.